Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mohon maaf, mestinya unggahan yang limited edition ini 9 Ramadan kemarin. Namun tidak mengapa, tak ada yang kebetulan di dunia ini kecuali semuanya dalam grand design Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tepat tanggal 1 April 2023, ulang tahun Kota Malang tercinta. Karena itu, keluarga besar Jamiatul Islamiyah Malang Indonesia, Akademi Hikmatologi Nusantara, dan Titian Hikmah menyampaikan selamat ulang tahun Kota Malangku tercinta. Mudah-mudahan ke depan Malang dipimpin oleh orang yang lebih adil dan bijaksana. Kebaikan hari ini yang ditorehkan oleh Saudara Setiaji tentu akan ditingkatkan oleh pemimpin yang akan datang. Karena pada hakikatnya membangun kota adalah proses yang berkesinambungan, tak kenal kesudahan kecuali hari akhir ada di dalam takdir Tuhan. Pemirsa, di kelompok 15.000 sabdana, yakni syair yang serba 7, berbaris 7 kata akhiran sama dan 7 judul. Kami persembahkan untuk Indonesia tercinta. Betapa senang, betapa bahagia founding fathers and mothers kita jika setiap tanggal 9 Ramadan umat Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seluruh penganut kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Rahman, khususnya umat Islam, karena di tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah yang lalu, Indonesia lewat rahman dan rahim Allah Tuhan Yang Maha Esa merdeka. Tentu karena perjuangan yang sangat panjang sejak perang pra kemerdekaan hingga kemerdekaan, sejak era kerajaan dan Kesultanan Nusantara hingga era Indonesia merdeka. Tentu
nama-nama besar yang menghiasi sejarah peradaban anak bangsa, niscaya kita berikan penghormatan. 66 tokoh bangsa, ada yang asli Indonesia, ada yang dari Arab, ada yang dari Cina, dan 6 anggota istimewa dari BPUPK, saudara-saudara kita dari Jepang yang ketika itu menjajah. Kita hormati mereka, karena semuanya berjasa atas bangsa dan negara tercinta. Ada baiknya Majelis Ulama Indonesia, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan besar Nahdlatul Ulama, dan para pemimpin Al-Irsyad dan yang lainnya, termasuk pemimpin-pemimpin dari seluruh agama-agama yang kami sebutkan di atas, sejenak menyisihkan waktu untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami bersyukur dengan kami tandai berbagi sabdana yang ke-15.036. Bagian pertama sampai dengan bagian yang ke-7. Sabdana 15.036. Ramadan, bulan kemerdekaan, bagian pertama. Tak ada satupun kejadian yang terjadi kebetulan. Semua peristiwa ada di dalam genggaman Ar-Rahman. Hak Allah memberi bingkai daya kuasa yang beriman. Bagi yang tak beriman meyakini manusia terbebaskan. Ada yang ekstrim baik buruk karena Ar-Rahman. Kemerdekaan Indonesia bukan Ramadan, bukan suatu bulan Ramadan, bukan suatu kebetulan. Takdir telah ditetapkan, para tokoh berhati memperjuangkan. Kampung Celakat, Kota Malang, 19 April tahun 2022. 15.037 Ramadan, bulan kemerdekaan, bagian kedua. Nuzul Quran hari Jumat Legi suku Jawa. Hari mulia syarat perias dengan kesetiakawanan manusia. Setia kawan dalam memperjuangkan untuk bangsa negara. Jiwa, raga, harta benda, dan juga tahta dikorbankan demi bangsa dan negara Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia demikian sakral dalam jiwa bangsa. Bersandar Allah, bermahkota perjuangan, berhias keikhlasan raja-raja. 15.038 Ramadan, bulan kemerdekaan, bagian ketiga. Pejuang di sulut kepercayaan dan agama di Nusantara. Api perjuangan mulia mengorbankan patriotis. Pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda, didahului Syarikat Islam Nusantara. Semua organisasi pemuda dan keagamaan peran serta bersenjata. Senjata tradisional diangkat, semangat bergelora demi merdeka. Merdeka jiwanya, merdeka raganya untuk Indonesia Raya. Tokoh Indonesia
menyatukan ragam suku, bangsa, agama. 15.039 Ramadan, bulan kemerdekaan bagian keempat. Nilai luhur kuno disebut Bhinneka Tunggal Ika. Di atas perebutan kekuasaan nilai luhur ada. Sama dengan Ramadan, manusia durhaka tetap ada. Sama dengan Ramadan, manusia mulia tetap ada. Nusantara tak hanya berisi raja rakyat mulia seperti kerajaan dan negara lain di dunia. Pantang berlebihan, berkata Nusantara hanya luhur mulia. 20 April 2022, Kampung Celaket, Kota Malang. 15.040 Ramadan, bulan kemerdekaan bagian kelima. Benar dikatakan Pancasila hanya berisi luhur mulia. Pancasila digali dari nilai luhur mulia Nusantara. Tak ada sedikit pun cacat dari sila-sila Pancasila. Tak ada yang bertentangan dengan peradaban, budaya. Nilai luhur Pancasila justru melintas batas bangsa. Nilai luhur Pancasila justru melintas batas negara. Sungguh benar-benar pantas ditawarkan untuk seluruh bangsa. 15.041 Ramadan, bulan kemerdekaan bagian ke-6. Di bulan Ramadan, bulan merdeka, menguatkan Pancasila niscaya. Bulan kemerdekaan Indonesia di usia yang tidak muda. Jika kalian masih mempermasalahkan ideologi, tak dewasa. Bagi yang tua, menerapkan dasar negara niscaya. Bagi yang belia, belajar dasar negara niscaya. Tradisi, budaya, peradaban, kepercayaan, agama, selaras Pancasila. Mempertanyakan apalagi mempertentangkan, sungguh Anda sangat nista. Ramadan, bulan kemerdekaan bagian ke-7, 15.042 Sabdana. Jadikan Ramadan pengendali diri di dalam segala. Seluruh sikap perilaku berbangsa, bernegara, dasarkan Pancasila. Melalaikan Pancasila dasar negara, sungguh akan tercelaka. Melalaikan Pancasila ideologi bangsa, sungguh akan nista. Jangan sekali-kali bangsa lalai, apalagi sengaja meninggalkannya. Pancasila fondasi bangsa, negara, karya puncak bangsa. Karya tokoh dan ulama yang zuhdu fid dunya. Malang, 20 April 2022. Zuhdu fid dunya bagian dari salah satu yang dicintai oleh Allah. Arba'u la yu'tihihumullah illa man ahabba. Tidak diberikan oleh Allah 4 perkara illa man ahabba, kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, as-samtu wa huwa awalul ibadah. Diam bermakna bernilai ibadah. Karena diamnya, hatinya tidak menggelayut, berbuat nista, apalagi memusuhi sesama. Wa tawakkal 'ala Allah. Senantiasa
doa, zikir, usaha optimalnya diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus-menerus berusaha menyempurnakannya. Watawatu, dan senantiasa membangun hatinya dengan rasa rendah hati, bukan rendah diri. Boleh jadi karyanya dihargai, melejit, mengangkasa, mendunia, tetapi tetap bersahaja. Boleh jadi disubyo-subyo, dihormati oleh orang sejagat raya, tetapi tawadu, rendah hati, niscaya. Yang terakhir, wasuhdu fid dunya, yakni tokoh-tokoh pendiri bangsa ini sungguh telah meneladankan zuhud di dunia. Dunia diraih, tetapi tidak mengikat hatinya. Ketika meraih dunia yang bernama Indonesia Merdeka, tidak berebut untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Yang tua tidak merasa dirinya yang paling hebat, tetapi yang muda tidak merasa dirinya yang paling sempat. Namun semuanya di bulan Ramadan yang suci, dengan selesainya jam 3 dini hari, tanggal 9 Ramadan 1364, di rumah seorang opsir tentara Jepang, Maeda, diguratlah teks proklamasi yang mengetik muda yang sangat bergelora, Sayuti Melik. Kemudian ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo. Setelah selesai esok pagi, Soekarno menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beliau mengatakan, sampaikan proklamasi pada hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Semoga ijtihad para ulama, pemikiran hebat istimewa tokoh-tokoh bangsa, lintas agama, lintas budaya, lintas asal suku bangsa, mampu untuk melecut hati nurani kita yang sekarang menikmati kemerdekaan, untuk tidak saling menista, tetapi saling melengkapi, berbuat mulia, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kebajikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.